Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, dan kali ini kita akan kembali lagi mengunboxing sebuah HP dari Google. Sebagaimana kalian tahu, channel ini adalah channel yang cukup sering mengunboxing atau membahas handphone-handphone bekas dari Google Pixel. Dan ini itu isinya adalah Google Pixel 3a XL. Sebenarnya di akhir tahun 2021 saya pernah mengunboxing, tapi kondisi HP-nya itu ya minus. Dan kali ini saya beli yang agak normal dan kondisi fisiknya menurut yang jual itu cukup oke. Ngomongin harganya, Pixel 3a XL itu sekarang berkisar di angka 1,8 jutaan sampai dengan 3 jutaan. Yang 3 jutaan itu yang versi global. Untuk versi global sebagaimana kalian tahu harganya lebih mahal. Dan untuk versi Jepang atau versi Version itu cenderung lebih murah. Dan tanpa berlama-lama langsung kita unboxing aja. Untuk bentuk paketnya seperti ini. Ini kelihatannya cukup aman dan cukup keras. Kata penjualnya ini ada boxnya, tapi boxnya itu kelihatannya OEM dan dikasih charger juga sepertinya. Kita buka dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dilapisin kardus makanya agak keras. Nah, dia. Tapi yang penting paketnya sih aman. Oh, ini bukan kardus tapi triplek. Kardusnya sebelah sini. Kita buka. Oh, ternyata nih kardusnya kardus polosan atau kardus universal. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kardusnya, seenggaknya bikin HP-nya lebih aman. Dan ini dia, tapi kardusnya lumayan tebal. Buka dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat unitnya. Ini kita singkirin dulu, kita singkirin sebelah sini. Kemudian di dalamnya kita dikasih charger. Ini chargernya udah C2C. Seperti ini, power delivery cukup oke. Saya nggak perlu beli lagi berarti. Kita singkirin. Kemudian kita dikasih casing. Ini casing yang semi transparan, cukup bagus. Kemudian kita dikasih lagi mobile manual atau instruksi manualnya yang tentu saja nggak akan kita baca. Atau mungkin kalian suka baca ginian kalau gabut, kalau saya sih enggak. Kita singkirin di sini. Dan ini unitnya, semoga kondisinya masih mulus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia, ini kondisinya cukup mulus, kelihatannya sekilas cukup mulus, tapi ada jamur sedikit. Maklum ini pakai plastik, bodinya full plastik. Kita bersihkan dulu, saya lap dulu. Nah, ini dia udah dibersihkan. Kita cek kondisi fisiknya di bagian belakang seperti ini. Ini masih membawakan aksen warna yang berbeda. Bawahnya dark dan atasnya itu glossy. Tapi ini sedikit jamuran ya, warna plastik. Lalu ada kamera yang beresolusi 12 megapiksel, kemudian flash dan fingerprint. Di bagian bawah ada logo Google Pixel. Kemudian di sebelah sini, frame bagian bawah, ada speaker dan USB Type-C. Kemudian ke sebelah kiri ada tombol power dan tombol volume up, volume down. Di bagian atas ada mikrofon dan ini dia lubang kenikmatan 3,5 mm handphone jack yang sekarang itu sudah jarang ditemukan. Kemudian di sebelah sini ada satu SIM tray yang kayaknya ini single SIM. Kemudian di bagian depan ada ini apa ya? Earpiece sekaligus speaker yang stereo speakernya itu merangkap di bagian earpiece dan bagian bawah. Kemudian ada kamera yang resolusinya itu 8 megapiksel. Untuk layarnya ini ukurannya cuma 6 inci, pakai OLED tapi. Dan ini udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass, bukan Corning Gorilla Glass. Ini dilindungi oleh Asahi Dragontail Glass dan ini udah dikasih TG. Kemudian kita hidupkan, semoga bisa hidup. Penampakan awalnya seperti ini. Ada tulisan Google-nya. Nah, animasinya seperti ini. Tulisan Android. Sekedar informasi, Google Pixel 3a ini adalah seri murahnya dari Google Pixel
3 biasa yang di launching di tahun 2019. Jadi tahun ini itu dia masih bisa mendapatkan update Android 12 dan kemungkinan bisa sampai Android 13. Dan kita lihat penampakan awalnya seperti apa. Nah, penampakan awalnya seperti ini. Kita scroll dan ini sangat Android sekali, sangat bersih sekali, nggak ada bloatware apapun. Ini murni aplikasi dari Google semua. Ini bagus. Kemudian kita cek layarnya kondisinya masih bersih atau enggak. Ini layarnya cukup bersih, nggak ada shadow, tompel ataupun yang lainnya. Dan jika kita lihat ketajamannya ini juga cukup bagus, nggak ada kelihatan pixel-pixelnya, cukup oke. Dan kemudian kita cek juga sentuhnya, ini sentuhnya masih bagus atau enggak. Dan sentuhnya ini masih oke, nggak loncat-loncat. Kita coba buat ngetik. Ini masih enak buat ngetik dan getaran di HP ini pun cukup bagus. Lebih baik daripada HP-HP lain dengan harga 2 jutaan yang lainnya. Ini oke sekali. Kemudian kita cek versi Androidnya sekarang di Android. Ini kelihatannya sih Android 11. Benar, ini Android 11 masih belum diupdate. Tapi no problem, nanti kita coba update aja. Untuk fingerprintnya kita coba juga, ini fingerprintnya masih berjalan dengan baik atau enggak. BTW kalau di Pixel itu namanya Pixel Imprint, bukan fingerprint. Kita coba kita scan. Ya. Dan jika kita scan pun getarannya itu cukup enak, sangat lembut. Kita coba cepat atau enggak fingerprintnya. Dan ini cukup cepat dan akurat. Nah, cukup akurat. Untuk spesifikasi singkatnya, Google Pixel 3a XL ini menggunakan Snapdragon 670 yang dimana itu adalah Snapdragon kelas menengah di tahun 2019. Tetapi walaupun dia pakai Snapdragon 670 ini masih kerasa smooth karena Google Pixel 3a XL ini menggunakan sistem Android yang paling murni. Kemudian untuk layarnya dia menggunakan layar 6 inci beresolusi Full HD dengan tipe panel OLED. Perlindungannya dia menggunakan Asahi Dragon Tail Glass. RAM yang dipakai dia cuma 4 GB, tapi ini nggak terlalu buruk mengingat ini cukup ringan karena menggunakan pure Android seperti yang saya bilang tadi. Sedangkan internalnya ini cukup mepet di 64 GB. Selain itu ini nggak bisa diperluas pakai micro SD. Jadi kalian harus bisa menghemat penyimpanan. Dan baterainya ini 3700 mAh, tapi ini cukup awet mengingat dia pakai prosesor hemat daya. Saya dulu pernah pakai HP ini, SOT-nya itu bisa tembus sampai 8 jam. Ini bagus sekali untuk kapasitas segitu. Sedangkan pengisiannya ini 18 watt menggunakan power delivery. Untuk kameranya sendiri dia 12 megapiksel maksud saya di bagian belakang. Dan di bagian depannya itu coba 8 megapiksel. Walaupun begitu ini kameranya luar biasa, bahkan lebih baik daripada HP-HP lain dengan harga yang lebih tinggi karena saya pernah mencobanya. Untuk speakernya dia stereo speaker ada di bagian depan dan di bagian bawah. Selain itu dia punya handphone jack juga. Dan fitur lainnya dia udah ada NFC, tentu saja ini sebuah keunggulan untuk HP dengan harga segini. Dan BTW ini bahannya full plastik, nggak seperti Pixel 3 biasa. Tapi walaupun menggunakan plastik ini tetap kerasa premium. Dan kita coba kameranya, ini kameranya seperti apa. Kita coba kamera depannya dulu, ini muka saya. Kita coba mode portraitnya. Kemudian kamera belakang kita cek detailnya dan akurasi warnanya. Kita pakai mode yang biasa aja. Nah, ya, dan kita lihat-lihat juga fitur di kameranya. Modenya ini seperti ini, sangat simpel sekali. Cuma ada night set, portrait, kamera, video, serta menu lainnya. BTW Pixel itu nggak ada mode manualnya, jadi semuanya itu full auto karena memang Pixel itu sangat memudahkan. Kita nggak perlu setting-setting, tinggal foto, kameranya itu udah bagus. Untuk perekamannya dia bisa sampai Full HD 60 atau 30 fps dan 4K nya sayangnya cuma di 30 fps aja. Untuk kamera depannya ini cuma bisa Full HD setahu saya, benar ini nggak ada resolusi yang lainnya. Dan untuk hasil kameranya seperti ini, hasilnya itu ya
Khas Pixel sekali, ini hasilnya sangat tajam dan warnanya itu cukup akurat mendekati aslinya. Ini mantap sekali. Kemudian untuk kamera depannya hasilnya seperti ini sangat tajam. Rambut saya detailnya masih kelihatan. Dan ini kumisnya juga masih kelihatan, tekstur dari bajunya pun kelihatan. Dan ini fotonya membelakangi cahaya BTW. Dan untuk hasil potretnya seperti ini, cukup rapi di bagian rambutnya, nggak banyak yang salah. Ini cukup oke buat harga segini. Dan untuk sampel-sampel lain dari kameranya nanti saya tunjukkan di akhir video. Dan mungkin video unboxingnya sekian aja, dan jika kalian tertarik nanti saya kasih link pembelian di mana saya sering membeli HP Google Pixel. Dan hati-hati juga kalian jika mau beli HP X-Inter atau HP luar negeri, harus pilih seller yang terpercaya karena Google Pixel itu kan HP luar negeri, jadi rawan diblokir emailnya. Kalau kalian mau emailnya yang aman ya kalian harus mendaftarkan ke Kemenperin, tapi itu harganya cukup mahal. Ya intinya jika kalian mau beli HP Inter itu harus hati-hati dan pilih seller yang terpercaya. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.